Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabat yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalau jengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada saat saya mengaku dosa kepada Romo yang senior, saya diberi denda doa Bapa kami sekali, tetapi disuruh pelan-pelan menghayati, dan denda itu saya laksanakan. Memang kemudian saya merasa maknyes, damai, merasa ada perasaan lain, tidak seperti biasanya kalau kita doa Bapa kami yang setiap hari sering kita doakan. Mungkin karena
ya monoton dan kita anggap biasa sehingga kurang mengena di hati, kurang mengendap di hati, hanya sampai pada ucapan, mulut dan pikiran saja hafalan. Dan kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan hanya satu doa selama hidupnya, ya doa Bapa kami itu. Itu saja karena diminta oleh para muridnya. Pada saat itu para guru spiritual, ya seperti guru agama gitu, pemimpin agama mengajarkan doa-doa kepada para muridnya. Tadi disebut Yohanes Pembaptis, artinya itu mengajarkan kepada para murid-muridnya berdoa. Para murid tahu Tuhan Yesus, kita sering membaca Injil, berdoa. Mencari tempat yang sunyi, ke puncak gunung, dan mengajak murid-muridnya yang dekat, Yohanes, Yakobus, Petrus. Berulang kali Yesus berdoa. Tapi para murid tentu tidak tahu mengapa Yesus berdoa secara pribadi. Tuhan menginginkan dengan hanya mengajarkan satu doa, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, supaya kita memberi waktu kepada Tuhan. Itu yang penting. Aku memberi waktu kepada Tuhan. Kadangkala kita berdoa, ya banyak kata-kata, banyak doa, doa ini, doa ini, doa ini, itu bagus. Tetapi berdoa, ya kita kalau membangun relasi pribadi dengan Tuhan, kadangkala kita membiarkan Tuhan yang berbicara. Kita membuka hati saja. Di situ tentu muncul aliran damai, sejuk, inspirasi, semangat baru, sehingga kita bisa di dalam hidup ini memperoleh kembali kekuatan, supaya kita senantiasa damai, sejahtera menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka yang penting bukan banyaknya kata-kata, tetapi penghayatan, kesadaran bahwa aku hadir di depan Tuhan dan Tuhan hadir di dalam depanku, di dalam diriku. Maka ya Bapa kami yang ada di surga, Tuhan memperkenalkan Tuhanku, Allahku yang maha kuasa, yang maha segalanya, sebagai Bapa. Bahasa Yesus, bahasa Aram sebagai Aba. Bapa kami, Aba. Hubungan yang sangat dekat. Bagi orang-orang lain, Tuhan itu menakutkan. Maka mereka membangun tempat-tempat ibadat, ya harus penuh ketakutan. Tetapi bagi kita murid-murid Yesus, Tuhan diperkenalkan oleh Tuhan Yesus itu sebagai Aba, Bapa yang dekat. Yang sungguh ada relasi yang personal. Tuhan tahu kebutuhan kita. Maka Paulus mengatakan kalau kita tidak bisa berdoa, roh yang ada di dalam diri kita yang berdoa secara spontan, maka kita menyadari kalau kita berdoa, aku memberi waktu kepada Tuhan supaya membangun relasi personal, pribadi. Dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tujuan hidup kita memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam pekerjaan, untuk apa? Ya, puji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kalau berhasil apa? Puji Tuhan. Berkah dalam.
melulu berkah dalam. Aku sukses dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari untuk memuji Tuhan. Hidupku supaya lebih baik ya untuk memuji, memuliakan Tuhan. AMDG. AMDG itu ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan. Dulu di jendela-jendela gereja tua itu AMDG, juga di Piala Pala itu AMDG. Di jendela itu dulu saya tidak tahu, saya kira singkatan ojo menek jendela gereja dulu. Tetapi itu ad maiorem Dei gloriam. Aku bekerja semakin baik menjadi murid-murid Tuhan demi lebih kemuliaan Tuhan. Sekarang baik, besok lebih baik lagi, lebih baik. Terus menerus sampai sempurna. Dan kapan sampai sempurna? Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan di surga. Di dunia ini enggak ada sempurna, tapi hanya lebih. Sehingga kita meskipun tambah umur, tambah apa saja harus menjadi lebih baik. Tentu lebih suci. Suci karena apa? Tuhan hadir di dalam hidupku. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus hadir. Itu di dalam pekerjaanku, kalau aku mengerjakan, menyadari Tuhan hadir di dalam diriku, di dalam pekerjaanku, aku kudus, aku menguduskan dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, seperti Abraham kudus, suci, karena memberi waktu bagi Tuhan. Dia menyadari kehadiran Tuhan di dalam doanya, juga di dalam pekerjaannya, pelayanannya di tengah masyarakat. Maka dia mencoba mengkuduskan kota Sodom dan Gomora. Sodom, Gomora, kota yang bejat moralnya. Kita tahu istilah sodomi, bagaimana orang bertindak seperti binatang. Tetapi Abraham yang hanya satu-satunya orang yang kudus, mencoba hadir di tengah Sodom Gomora supaya menyelamatkan kota Sodom. Meskipun Abraham pulang sedih menangis karena tidak ada satupun yang suci. Anda ditugaskan di kota kita sekarang bagaikan Sodom Gomora. Anda harus kudus, harus suci. Bukan melarikan diri. Bukan minta Tuhan hancurkan dia, bukan. Tetapi aku akan mengkuduskan kotaku, keluargaku, masyarakatku, juga gerejaku. Dengan kehadiranku, aku kudus, aku menyelamatkan mereka. Mengapa aku kudus? Aku membangun pribadi relasi dengan Tuhan dalam doa-doaku. Maka jangan mengecam, jangan malah mengutuk. Aku harus hadir bagaikan garam terang dunia, bagaikan cahaya hadir di sana. Kehadiranku menyelamatkan saudara-saudariku, keluargaku, gerejaku, dan tidak mengutuk. Maka mari kita mengkuduskan diri, menyucikan diri terus-menerus dengan berdoa, dengan menerima sakramen-sakramen di gereja. Kita nanti Ekaristi itu sebagai sakramen puncak gereja, kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan yang suci kudus hadir di dalam diriku, maka aku pun harus mengkuduskan keluargaku dan masyarakatku, negaraku yang mungkin bagaikan Sodom Gomora itu, supaya Tuhan tidak menghancurkan mereka, tetapi menyelamatkan mereka karena aku. Lalu dimuliakanlah namamu, Bapak Ibu saudara-saudariku. Mari kita berusaha setiap bangun tidur untuk bersyukur pada Tuhan, untuk mencari tempat yang baru, atau seperti saya tugas yang baru di sini. Kita harus bersyukur.
Saya bangun dari kamar, kaget saya pikir kemarin seperti di villa. Karena di sebelah ada hutan. Oh ternyata rumah nggak dihuni jadi hutan penuh tanaman. Aku bersyukur. Lalu karena saya membawa burung-burung, maka ada teman-temannya burung-burung yang lain tuh masuk di depan kamar saya. Bersyukur. Saya tidak membandingkan saya di HKY di sana, tidak. Kalau saya membandingkan saya stres. Maka lihatlah Tuhan memberi berkat rahmat di dalam diriku lewat hal-hal yang sederhana. Bersyukur. Datanglah kerajaanmu, kita setiap hari diberi pecahan-pecahan secuil surga. Tetapi kurang kita nikmati. Ya bersyukur. Saya setelah sarapan, saya merokok, tapi bukan merokok ini ya, merokok apa? Saya merokok jam kari itu ya. Saya ngikuti Uskup Monsinyur Didi ya. Dan sehat, membuat sehat. Sambil minum kopi tanpa gula, aduh Tuhan, gak usah nunggu saya mati masuk surga, di sini saya sudah surga. Itu tiap pagi saya sudah menikmati surga dan sebelumnya bersyukur. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita punya banyak masalah, kita punya banyak cobaan, banyak apa, tapi tetaplah mudahlah bersyukur. Dengan mudah bersyukur dimuliakanlah Tuhan, kita akan hidup bahagia menjalani hari-hari itu, dan kita akan bersyukur yang nanti bersama para malaikat dan Bunda Maria kalau kita bersatu di keluarga surgawi sana. Amin.